Jumpa lagi dalam pembahasan kompetensi pemrograman 0,0. Di akhir video berjudul Memory Layout, tersisa pertanyaan apakah yang dimaksud alokasi memori otomatik dan alokasi memori dinamik. Perbincangan kali ini menjawab kedua pertanyaan tersebut. Ketika proses berlangsung, variabel membutuhkan tempat di memori. Pemesanan ruang memori itu disebut alokasi. Lantas, perlu dipertimbangkan apakah suatu variabel dialokasikan secara otomatik atau dinamik agar mendapatkan tempat terbaik. Ikuti eksplorasi saya berikut ini. Alokasi memori adalah menyediakan ruang di memori untuk menyimpan variabel. Setelah ruang tersedia, variabel dapat diakses, baik ditulis atau dibaca. Agar hemat, jika variabel tidak dibutuhkan lagi, maka ruang memori harus didealokasikan. Ruang memori dapat dialokasikan secara otomatik, yaitu ketika memasuki function scope. Lalu didealokasikan secara otomatis ketika exit dari function scope yang sama. Alokasi memori otomatis menggunakan area stack. Prosesor memiliki beberapa register, yaitu memori internal di dalam prosesor. Dua di antaranya adalah RBP dan RSP. RBP menunjukkan alamat bawah stack, sedangkan RSP menunjukkan alamat atas stack. Alamat atas lebih kecil dibandingkan alamat bawah karena stack menggunakan pengalamatan mundur. Perintah bahasa assembler untuk mengisi data ke dalam stack adalah push. Misalnya, push bilangan heksa 10 atau 16 desimal ke dalam stack. Maka bilangan tersebut diletakkan di dasar stack tepat di atas RSP. RSP pun menunjukkan alamat data baru sebagai puncak stack. Lalu push bilangan heksa 20 atau 32 desimal. RSP pun diperbaharui menunjukkan alamat baru sebagai puncak stack. Terakhir, push bilangan heksa 30. RSP pun menunjukkan puncak stack yang baru. Mari memperhatikan alamat di dalam stack. Makin lama makin berkurang, seperti saya sebut sebagai pengalamatan mundur. Untuk mengeluarkan tumpukan data dari dalam stack, saya gunakan register EAX berukuran 32 bit sebagai penampung. Ini sesuai dengan bilangan 4 byte atau 32 bit yang baru saja disimpan ke dalam stack. Perintah assembler untuk menguras isi stack adalah pop, bersifat last in first out, artinya data terakhir yang ditampung ke dalam stack akan dikeluarkan pertama kali. Saya berikan perintah pop EAX. Maka nilai bilangan heksa 30 sekarang berada dalam register EAX dan RSP menunjukkan puncak stack baru. Saya kuras lagi, pop EAX, heksa 20 sudah pindah ke EAX dan RSP menunjuk puncak stack baru. Kalau saya pop sekali lagi, maka bilangan 10 heksa sudah pindah ke EAX dan puncak stack sudah kembali seperti sedia kala. Setelah mengetahui peran register
RBP dan RSP dalam pengelolaan stack, mari memanfaatkan keduanya untuk pengalokasian memori dalam stack. Pertama, RBP diisi alamat bawah stack. Lalu dihitung mundur sebanyak alokasi, misalnya 20 heksa atau 32 byte. RSP selanjutnya diset menunjuk puncak stack. Setelah pengalokasian selesai, mari menyimpan variabel ke dalamnya. Alamat variabel dihitung relatif terhadap RBP. Misalnya, A1 berukuran 4 byte beralamat RBP minus 4. Lalu A2 4 byte beralamat RBP minus 8. Demikian selanjutnya menggunakan prinsip pengalamatan mundur. Selain RBP dan RSP, prosesor memiliki register RIP berisi alamat perintah yang akan dikerjakan prosesor. Agar memperoleh gambaran lengkap tentang alokasi memori otomatik di stack, saya sajikan siklus suatu proses. Contoh, sebuah proses memiliki fungsi main yang di dalamnya memanggil fungsi F1. Bermula dari fungsi start dalam area memori code atau teks, dilanjutkan fungsi libc start main yang berada dalam area memori shared library. Dalam fungsi tersebut, RBP diisi alamat libc csu init, sebuah fungsi untuk menginisialisasi proses. Selanjutnya, proses diinisialisasi dalam fungsi libc csu init tersebut. Selesai inisialisasi, kendali program kembali ke fungsi libc start main. Kini bersiap-siap memanggil fungsi main. Ke dalam stack di-push alamat perintah selanjutnya ketika nanti fungsi main selesai, disebut return address. Perintah itu adalah exit dalam area shared library. Memasuki fungsi main, saatnya memori stack dialokasikan. Pertama, nilai RBP di-push ke dalam stack, sehingga kini alamat fungsi libc csu init berada di puncak stack. Nilai RSP disalin ke RBP menjadi batas bawah alokasi memori stack untuk fungsi main. Untuk mengalokasikan 20 heksa atau 32 byte, RSP dimundurkan sejauh bilangan tersebut menjadi batas atas alokasi memori stack untuk fungsi main. Puncak stack pun diperbaharui. Prosedur alokasi memori otomatik untuk fungsi main selesai. RBP sebagai batas bawah alokasi digunakan sebagai referensi untuk alamat variabel. Misalnya, A1 4 byte beralamat RBP minus 4. Lalu, A2 4 byte beralamat RBP minus 8. Demikian selanjutnya sesuai prinsip pengalamatan mundur. Selanjutnya, main bersiap-siap memanggil fungsi F1. Argumen untuk fungsi F1 jika ada di-push ke dalam stack. Pemanggilan fungsi F1 ke dalam stack di-push alamat perintah selanjutnya ketika nanti fungsi F1 selesai, disebut return address.
Memasuki fungsi F1, memori stack untuk F1 dialokasikan. Nilai RBP yang berisi batas bawah memori stack fungsi main di-push ke puncak stack. Kelak ketika fungsi F1 selesai, nilai ini akan di-pop kembali ke RBP. Nilai RSP disalin ke RBP menjadi batas bawah alokasi memori stack untuk fungsi F1. Untuk mengalokasikan 30 heksa atau 48 byte, RSP dimundurkan sejauh bilangan tersebut menjadi batas atas alokasi memori stack untuk fungsi F1. Prosedur alokasi memori otomatis untuk fungsi F1 selesai. RBP sebagai batas bawah alokasi menjadi referensi untuk alamat variabel dalam fungsi F1. Contohnya B1 4 byte beralamat RBP-4. Lalu B2 4 byte beralamat RBP-8. Kini saatnya exit dari fungsi F1. Ruang memori stack F1 harus didealokasikan. Perintah assembler leave yang dikerjakan adalah puncak stack dikembalikan ke batas bawah alokasi. Ruang memori stack untuk F1 pun dihapus. Stack di-pop ke RBP, kini RBP kembali berisi alamat batas bawah alokasi memori stack fungsi main. Selanjutnya, perintah assembler read return address di-pop dari stack, dimuat ke dalam RIP. Prosesor bersiap-siap mengerjakan next command setelah F1 exit. Jika ada argumen F1 dalam stack, nilai RSP ditambah sejumlah offset agar kembali berisi alamat batas atas alokasi memori stack fungsi main. Sampai tahap ini, perhatikan bahwa RBP dan RSP sudah kembali menunjukkan batas bawah dan batas atas memori stack fungsi main. Exit dari fungsi F1 dilanjutkan next command dalam fungsi main. Saatnya exit dari fungsi main. Ruang memori stack fungsi main harus didealokasikan. Perintah assembler leave, puncak stack dikembalikan ke batas bawah alokasi. Ruang memori stack untuk fungsi main pun dihapus. Stack di-pop ke RBP, kini RBP kembali berisi alamat fungsi libc csu init. Dilanjutkan perintah assembler read return address di-pop dari stack, dimuat ke dalam RIP. Prosesor bersiap-siap menjalankan fungsi exit. Keluar dari fungsi main, prosesor mengerjakan fungsi exit dan proses pun selesai. Mari membuat program untuk mengeksplorasi alokasi memori otomatis di stack. Saat ini berada dalam home directory saya sendiri. Saya periksa direktori latihan sebelumnya. Terakhir lat 06. Saya buat direktori baru. Lat 07. Lalu
pindah ke direktori baru. Sudah benar. Konsol bawah pindah ke direktori yang sama. Persiapan sudah selesai. Saya awali dengan membuat source code. Saya beri nama stack.c untuk menampilkan teks di layar menggunakan fungsi printf. Saya include stdio.h. Lalu untuk memperoleh proses ID atau PID, saya baca petunjuk fungsi getPID membutuhkan 2 include. Seperti ini. Lalu mendefinisikan fungsi main. Diakhiri return 0. Dari dalam fungsi main, saya akan memanggil fungsi F1. Maka saya deklarasikan sebelum main void F1. Tipe returnnya adalah void karena F1 saya rencanakan tidak mengirimkan nilai ketika return. Lalu argumen untuk F1 saya harus membuat lebih dari 6 karena 6 argumen pertama disimpan dalam register prosesor, dan untuk mendemonstrasikan bahwa ada argumen yang di-push ke stack, maka saya harus membuat argumen ke-7 dan ke-8. Maka saya deklarasikan argumennya sebanyak 8, 6 pertama seperti ini. int 32 artinya bilangan bulat 32 bit atau 4 byte. Lalu argumen ke-7 yang diharapkan di-push ke stack ketika fungsi main memanggil F1. Saya beri nama S1, S2. Demikian deklarasi fungsi F1. Lalu saya buat definisinya di bawah main. Seperti ini. Di dalam fungsi F1 saya deklarasikan 2 buah variabel berukuran 4 byte atau 32 bit. Saya beri nama B1 dan B2. B1 saya simulasikan memperoleh nilai salinan dari S1 dan B2 dari S2. Lalu saya tampilkan alamat B1 dan nilainya. Untuk alamat seperti ini dan untuk nilai B1. Hal yang sama untuk B2. Selesai. Kembali ke main. Saya awali dengan mempersiapkan deklarasi variabel untuk memperoleh nomor proses ID, PID T.
PID T ini adalah alias untuk bilangan bulat 4 byte. Saya beri nama A1, lalu saya deklarasikan bilangan bulat 32 bit atau 4 byte A2. A1 saya gunakan untuk memperoleh proses ID dan A2 saya berikan nilai 1. Sekedar simulasi. Lalu tampilkan alamat A1 dan nilai A1. Nilai A1 adalah PID, maka saya beri keterangan PID seperti ini. Lalu ini alamat A1 dan nilai A1 yang berisi PID. Demikian juga dengan A2, alamat dan nilai. Selesai. Lalu bersiap-siap memanggil fungsi F1. Maka saya buat F1, lalu ada 8 argumen. Agar mudah, saya berikan saja berturut-turut nilai 1 sampai 8. Demikian source code, cukup sederhana. Lalu saya simpan dan exit. Selanjutnya, membuat makefile. Rule pertama, targetnya adalah executable file. Saya beri nama stack. Dependensinya object code stack.o. Komennya seperti ini. Rule kedua, targetnya adalah object code stack.o. Dependensinya source code stack.c. Komennya gcc-c agar nanti stack dapat di-debug menggunakan GDB baris per baris. Saya tambahkan flag -g GDB. Jangan lupa membuat rule untuk menghapus object code jika tidak diperlukan lagi. Saya beri nama targetnya clean. Komennya hapus semua file berekstension O. Lalu karena target clean bukanlah file, saya daftarkan sebagai pony. Selesai dan exit. Saat ini sudah ada 2 file teks, makefile dan stack.c. Mari membuild executable file. Ini sudah ada stack dan object code tidak dibutuhkan lagi. Seperti ini, maka object code sudah terhapus. Mari menelusuri executable file stack baris demi baris menggunakan debugger. GDB stack. Saya lihat source code main. Fungsi main saya ingin pasang 2 breakpoint pada baris 19 sebelum memanggil F1 dan baris 21 sebelum return. Break 19, break 21. Lalu saya lihat kode fungsi F1. Saya ingin pasang breakpoint di baris 36 sebelum return. Sehingga saat ini
Saya punya 3 breakpoint, 2 di dalam fungsi main, 1 di dalam F1. Running, berhenti di breakpoint baris 19 dalam fungsi main. Proses ID 54356. 2 buah variabel lokal dalam fungsi main A1 dan A2 menempati alamat ini dan ini. Saya lihat peta memori untuk proses ID 54356 maps. Baris stack. Ini adalah rentang memori area stack. A1 dan A2 menempati alamat yang berada dalam rentang stack. Lalu saya lanjutkan. Sekarang berada dalam fungsi F1. Variabel lokal di dalam fungsi F1, B1 dan B2 menempati alamat yang juga berada di dalam rentang stack. Jadi, variabel-variabel lokal yang dideklarasikan dalam scope suatu function berada di dalam stack. Saya lanjutkan hingga exit. Mari running sekali lagi untuk penelusuran lebih detail. Saat ini berada dalam fungsi main sebelum memanggil F1. Terlebih dahulu saya set tampilan kode assembler sesuai prosesor yang saya gunakan. Lalu saya disassemble fungsi main. Sebelum memasuki fungsi main sebagaimana ditunjukkan gambar sebelah, return address yaitu alamat perintah selanjutnya setelah main selesai di-push ke stack. Register RSP menunjukkan puncak stack, sedangkan register RBP berisi alamat fungsi libc csu init. Memasuki fungsi main, 3 baris assembler pertama adalah prosedur alokasi memori otomatik di stack. Mari lihat satu demi satu. Pertama, push RBP. Nilai RBP yang saat ini berisi alamat fungsi libc csu init di-push ke stack. Register RSP pindah menunjuk puncak stack baru. Baris kedua, move RBP, RSP. Nilai RBP diubah, disalin dari RSP, sehingga kini keduanya menunjukkan alamat yang sama. Sebagaimana ditunjukkan di gambar, alamat yang ditunjukkan oleh RBP berisi alamat fungsi libc csu init. Lalu 8 address berikutnya berisi alamat return address. Saya coba lihat. Ini adalah alamat yang ditunjukkan RBP, benar berisi alamat fungsi libc csu init. Lalu 8 address berikutnya return address fungsi main, yaitu fungsi libc start main pada offset 242. Saya coba disassemble untuk melihat ke dalam fungsi libc start main pada offset 242. Ini offset 242 diikuti 244. Bersiap-siap untuk exit.
Saya lanjutkan mendisassemble fungsi main. Perintah assembler selanjutnya sub rsp, 20 hexa. Artinya RSP dimundurkan sejauh 20 hexa atau 32 address untuk memperoleh alokasi 32 byte. Prosedur alokasi memori untuk fungsi main selesai. Register RBP berisi alamat batas bawah alokasi, sedangkan register RSP berisi alamat batas atas. Saya coba periksa info register RBP RSP. Benar sesuai gambar, RBP beralamat sekian-sekian-sekian DA60 dan batas atas 7F sekian-sekian-sekian DA40. Saya lanjutkan mendisassemble fungsi main. Sebagai batas bawah, RBP dijadikan referensi untuk alamat variabel-variabel lokal. Misalnya dalam fungsi main ada variabel lokal A1 dan A2. A1 menempati alamat RBP-4, cukup untuk 4 byte. Sebagaimana ditunjukkan di gambar, lalu A2 berada di alamat RBP-8, juga 4 byte. Selanjutnya bersiap-siap memanggil fungsi F1. Ini pemanggilan F1. Main mempersiapkan 8 argumen. 6 argumen pertama disimpan ke register bilangan 1 sampai 6. Ini 6 argumen pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan argumen 7 dan 8 di-push ke stack. Sebelum memanggil fungsi F1, return address harus di-push ke stack. Jika dilihat, return address-nya adalah dalam fungsi main pada offset 121, yaitu baris ini. Jadi jika nanti F1 selesai, perintah selanjutnya yang dikerjakan prosesor adalah baris ini. Persiapan sudah selesai, mari melanjutkan memasuki fungsi F1 berhenti pada breakpoint sebelum return. Saya disassemble fungsi F1. 3 baris assembler pertama adalah prosedur alokasi memori otomatik di stack. Mari mulai satu persatu. Pertama, push RBP. Nilai RBP yang saat ini berisi alamat batas bawah alokasi memori stack untuk fungsi main di-push ke stack. RSP pindah menunjuk puncak stack baru. Baris kedua, move RBP, RSP. Nilai RBP diperbaharui disalin dari RSP sehingga kini kedua register berisi alamat yang sama. Lalu perintah assembler selanjutnya sub RSP, 30 hexa. RSP dimundurkan sejauh 30 hexa atau 48 address untuk memperoleh alokasi 48 byte. Prosedur alokasi memori untuk fungsi F1 selesai. Register RBP berisi alamat batas bawah alokasi dan register RSP berisi alamat batas atas. Saya periksa.
info register RBP RSP. Benar, batas bawah pada alamat sekian-sekian DA20 sebagaimana ditunjukkan gambar, dan batas atas sekian-sekian D9F0. Jika dilihat dari gambar di samping, pada lokasi yang ditunjuk RBP berisi alamat batas bawah alokasi stack untuk fungsi main. Saya periksa. Benar, ini adalah batas bawah memory stack untuk fungsi main. Lalu 8 address selanjutnya return address main offset 121. Benar. Lalu jika dilanjutkan, 8 address selanjutnya berisi argumen untuk fungsi F1. Ini bilangan 7, benar, dan argumen selanjutnya 8, benar. Saya lanjutkan dengan mendisassemble kembali fungsi F1. Setelah alokasi selesai, batas bawah alokasi yang ditunjukkan RBP dijadikan referensi untuk alamat variabel lokal. Contohnya dalam fungsi F1 ada 2 variabel lokal, B1 4 byte dan B2 4 byte. B1 beralamat RBP-4, saya tunjukkan di gambar sebelah, dan B2 beralamat RBP-8. Jika dilanjutkan, maka F1 bersiap-siap exit. Ada 2 perintah assembler, yaitu leave dan read. Pada perintah assembler leave, nilai RSP diubah yang sebelumnya menunjukkan batas atas alokasi stack untuk fungsi F1 saat ini disalin dari RBP, sehingga baik register RSP maupun RBP menunjukkan batas bawah alokasi memori stack fungsi F1. Dan area memori stack fungsi F1 pun dihapus. Masih dalam perintah assembler leave, stack yang berisi alamat batas bawah memori stack fungsi main di-pop untuk diisi ke dalam RBP. Kini RBP sudah kembali menunjukkan alamat batas bawah memori stack fungsi main. Prosedur dialokasi memori stack untuk fungsi F1 pun selesai. Selanjutnya, perintah assembler read. Stack yang saat ini berisi return address untuk fungsi F1 di-pop untuk diisi ke dalam register instruction pointer atau RIP. Bersiap-siap mengerjakan perintah selanjutnya setelah fungsi F1 exit. Saya lanjutkan. Saat ini sudah kembali berada dalam fungsi main. Saya disassemble. Saya lihat dulu registernya ya. RBP sudah kembali di alamat DA60. Sebentar saya lihat, disassemble fungsi main. Setelah F1, di dalam fungsi main, register RSP ditambah offset sebanyak 10 heksa atau 16 address
untuk melampaui argumen-argumen fungsi F1 yang sebelumnya di-push. Saya tunjukkan di gambar sebelah kanan. Dan RSP kembali menunjukkan batas atas alokasi memory stack untuk fungsi main. Mari saya tampilkan lagi. Sekarang RBP tetap di 60, lalu RSP juga benar sudah seperti semula DA40. Kini saatnya main exit. Ada dua perintah assembler, leave dan read. Pada perintah assembler leave, nilai RSP diubah yang semula menunjukkan batas atas memory stack untuk fungsi main, lalu disalin dari RBP sehingga keduanya kini menunjuk alamat batas bawah memory stack untuk fungsi main. Area memory stack untuk fungsi main pun dihapus. Masih dalam perintah assembler leave, stack yang berisi alamat fungsi libc csu init di-pop untuk diisi ke dalam RBP, sehingga RBP kini kembali berisi alamat fungsi libc csu init. Prosedur dealokasi memory stack untuk fungsi main pun selesai. Selanjutnya perintah read. Stack yang berisi return address fungsi main di-pop dari stack diisi ke dalam register instruction pointer RIP. Bersiap-siap mengerjakan perintah selanjutnya setelah fungsi main selesai. Dan jika dilanjutkan, proses pun berakhir. Demikian penjelasan tentang alokasi memori otomatik di stack. Area stack memiliki batas. Komputer saya dengan sistem operasi Linux 64 bit memiliki batas 8 MB. Jika suatu proses mengalokasikan lebih dari batas tersebut, akan berakhir dengan pesan error segmentation fault. Menggunakan perintah ulimit, saya periksa batas stack. Stack size 8192 kilobytes. Jadi maksimum 8 megabyte. Untuk menguji error segmentation fault, jika suatu proses mengalokasikan memori stack melampaui batas, saya buat source code bigstack.c mendefinisikan fungsi main, lalu saya deklarasikan array 5 megabyte agar pasti ukurannya 1 byte untuk tiap elemen array. Saya gunakan tipe data INT 8 bit atau 1 byte T A1 lalu 5 mega. Tipe data ini membutuhkan deklarasi dalam header. Saya include stdint.h. 5 mega masih di bawah batas stack di komputer saya sebesar 8 mega, maka saya tambahkan
satu variabel lagi A2 sebesar 5 MB sehingga bersama-sama 10 MB melampaui batas. Lalu saya isi memory set memset A1 dengan bilangan 1 sebanyak 5 MB sesuai ukuran array. A2 saya periksa dalam dokumentasi memset membutuhkan include string .h. Source code selesai, saya simpan dan exit. Selanjutnya memodifikasi makefile untuk membuild BigStack. Saya tambahkan dua rule baru. Target pertama adalah executable file BigStack, membutuhkan dependensi object code BigStack.o. Komennya adalah seperti ini. Lalu rule berikutnya, targetnya adalah object code BigStack.o, dependensinya source code. Komennya gcc min c, lalu jika nanti dibutuhkan untuk debugging, saya tambahkan flag ggdb. Selesai. Lalu agar BigStack ikut dibuild ketika menjalankan perintah make tanpa argumen, saya buat rule baru. Di atas targetnya adalah all, lalu dependensinya adalah stack BigStack, sehingga nanti ketika saya jalankan make tanpa argumen, target pertama yang akan dikerjakan adalah all, yang selanjutnya memeriksa apakah stack atau BigStack perlu dibuild. Karena target all bukanlah file, saya daftarkan dalam Foni. Makefile sudah selesai. Saatnya membuild BigStack. Lalu saya list, sudah ada BigStack dan object code tidak dibutuhkan lagi. Saya make clean. Saya running BigStack. Ternyata memperoleh error segmentation fault. Saya debug. Saya atur agar kode assembler tampil dalam format prosesor Intel. Disassembly. Lalu saya disassemble main. Di baris ini terlihat BigStack ingin mengalokasikan memori di stack sebesar 10 MB plus 16 byte, melampaui batas 8 MB. Lalu A1 memperoleh alamat RBP minus 5 MB. Ini masih dalam batas 8 MB, namun A2 RBP minus 10 MB. Ini sudah melampaui batas 8 MB. Sehingga proses BigStack berakhir dengan pesan error segmentation fault. Saya tampilkan lagi kode BigStack. Di dalamnya terdapat dua array A1 dan A2 masing-masing berukuran 5 MB, sehingga
proses Big Stack berusaha mengalokasikan memori stack minimum 10 MB melampaui batas 8 MB sehingga proses berakhir dengan error segmentation fault. Untuk menanggulanginya, saya perkenalkan block scope. Jadi, di dalam function scope, saya dapat membuat blok-blok baru. Contohnya, block scope 1, di dalamnya saya letakkan A1. Lalu, block scope 2, saya letakkan A2. A1 hanya valid di dalam block scope 1. A2 hanya valid di dalam block scope 2. Dengan penataan seperti ini, saya ingin melihat apakah proses Big Stack dapat running tanpa error segmentation fault. Saya edit Big Stack. Lalu saya buat block scope 1. Lalu block scope 2. Seperti ini, saya beri keterangan block scope 1 dan block scope 2. Simpan dan exit. Lalu Big Stack di-build ulang. Saya clean agar objek code yang tidak dibutuhkan lagi dihapus. Saya coba running Big Stack. Tidak ada lagi error segmentation fault. Saya debug. Saya atur agar kode assembler tampil dalam format prosesor Intel. Seperti ini, lalu saya disassemble fungsi main. Terlihat di baris ini, Big Stack mengalokasikan memori stack sebesar 5 MB plus 16 byte. Di bawah batas 8 MB. Lalu array A1 menempati alamat RBP minus 5 MB. Dan yang menarik, A2 menempati alamat yang sama, RBP minus 5 MB. Jadi tidak ada yang melampaui batas 8 MB. Sehingga Big Stack dapat running tanpa error segmentation fault. Saya sajikan Big Stack dalam dua versi. Sebelah kiri A1 dan A2 dideklarasikan di dalam function scope. Sebelah kanan A1 dan A2 di dalam block scope-nya masing-masing. A1 di dalam block scope 1 dan A2 di dalam block scope 2. Di sebelah kiri, A1 masih aman, 5 MB, masih di bawah batas 8 MB, sedangkan A2 sudah melampaui batas, sehingga proses Big Stack pun berakhir dengan error segmentation fault. Sedangkan sebelah kanan, baik A1 maupun A2 dalam batas 5 MB tidak ada yang melampaui 8 MB, sehingga Big Stack running tanpa error. Demikian penjelasan tentang alokasi memori otomatik. Selanjutnya, saya akan membicarakan alokasi memori dinamik. Dalam alokasi otomatik, area memori dialokasikan secara otomatik ketika memasuki function scope. Sedangkan dalam alokasi dinamik,
programmer harus menuliskan kode untuk mengalokasikan memori di titik manapun di dalam function. Dalam alokasi otomatik, variabel dapat langsung diakses, sedangkan dalam alokasi dinamik melalui pointer. Selanjutnya, dalam alokasi otomatik, area memori secara otomatis didealokasikan ketika keluar dari function scope yang sama tempat area memori tersebut dialokasikan. Sedangkan dalam alokasi dinamik, programmer harus menuliskan kode untuk mendealokasikan memori di titik manapun di dalam function. Tentang batas, alokasi otomatis dibatasi maksimum stack size, misalnya 8 MB. Sedangkan alokasi dinamik menyediakan ruang lebih besar, dibatasi kapasitas RAM dan partisi swap dalam disk yang tersedia. Alokasi memori dinamik menggunakan area heap. Contohnya, di dalam area heap dialokasikan memori secara dinamik 100 MB. Untuk mengaksesnya, dideklarasikan pointer di stack. Untuk menguji alokasi memori dinamik di heap, saya buat source code heap.c. Definisi fungsi main seperti ini. Return 0. Untuk memperoleh proses ID, saya deklarasikan variabel dengan tipe PID T bernama PID. Lalu PID sama dengan get PID. Saya baca keterangan tentang get PID membutuhkan 2 buah include. Untuk menampilkan teks di layar, saya include stdio.h dan saya tampilkan PID adalah seperti ini. Berikutnya, untuk mengakses alokasi memori dinamik di heap, saya persiapkan pointer integer 8, artinya 8 bit atau 1 byte. Pointer P, perintah untuk mengalokasikan memori secara dinamik di heap adalah malloc, membutuhkan include stdlib. H. Maka saya alokasikan memori di heap secara dinamik 100 MB. Lalu alamat awalnya, alamat awal alokasi di heap, saya simpan di pointer P. Lalu saya tampilkan di layar, alamat P tentu saja berada di stack karena pointer P dideklarasikan dalam stack dan nilainya menunjukkan suatu tempat di heap. Lalu saya isi memori di heap dengan angka 1 sebanyak 100 juta, 100 mega ya. Berarti menggunakan perintah memset, P adalah alamat awal memori di heap,
angka 1 untuk mengisi area di heap sebanyak 100 mega. Perintah memset membutuhkan include string titik H. Sebelum return, alokasi memori dinamik di heap harus didealokasikan menggunakan perintah free. Jadi saya berikan perintah free, lalu argumennya adalah alamat pertama alokasi memori di heap yang disimpan di pointer P. Tentang pointer P sendiri tidak perlu didealokasikan secara manual karena dialokasikan secara otomatis di stack yang otomatis didealokasikan ketika keluar dari scope fungsi main. Sudah selesai. Simpan dan exit. Selanjutnya mengedit makefile agar heap ikut di build. Saya buat rule dengan target executable file heap, membutuhkan dependensi object code heap.o, lalu komennya seperti ini. Rule berikutnya targetnya adalah object code heap.o, dependensinya adalah source code heap.c, lalu bersiap-siap jika akan di debug, saya tambahkan flag ggdb c. Lalu heap ini saya cantumkan dalam all agar ketika mengetik make tanpa argumen, heap ikut di build. Saya simpan dan exit. Mari membuild executable file heap, make. Maka ini sudah ada executable heap. Object code akan saya hapus, make clean. Selesai. Mari mengexecute heap untuk menelusuri alokasi memori dinamik. Saya gunakan debugger heap. Saya periksa source code main. Saya pasang breakpoint di beberapa tempat. Pertama, sebelum mengalokasikan memori secara dinamik di heap, baris 15. Lalu sebelum alokasi tersebut didealokasikan, baris 20. Dan sebelum fungsi main return, baris 22. Sehingga ada 3 breakpoint. Saya running PID 124814, lalu continue, berhenti di breakpoint berikutnya. Pointer P beralamat di sini, seharusnya di dalam stack. Nilainya menunjukkan alamat pertama alokasi memori di heap. Jadi seharusnya ini berada di heap. Saya periksa peta memori proses 124814 maps. Ini area stack, benar, pointer P berada di area ini. Lalu alamat pertama di heap seharusnya berada di area ini,
Ya, benar berada di area ini. Jadi ini masih dari area heap, masih dalam area heap. Setelah itu saya running sekali lagi. Lalu saya periksa penggunaan memori dengan perintah watch, artinya layar diupdate setiap 1 detik. Menggunakan perintah free, memeriksa memori yang free dengan satuan megabyte. Seperti ini. Jadi breakpoint berada dalam baris 15 sebelum mengalokasikan memori di heap. Memori yang digunakan adalah 3100 sekian. 3100 sekian. Ini angka ratusan yang penting. Lalu kalau saya alokasikan, saya continue. Ini berubah menjadi 3200 sekian, ada kenaikan sekitar 100 megabyte. Lalu breakpoint baris 20 sebelum di free, saya lanjutkan untuk melihat efek jika alokasi memori di free, seharusnya ini turun menjadi 3100 sekian. Benar, sudah kembali 3100 sekian. Saya lanjutkan dan exit. Demikian penjelasan tentang alokasi memori dinamik. Kemudian saya bandingkan cara mengakses variabel dari sudut kode assembler antara alokasi otomatik dengan alokasi dinamik. Sebelah kiri alokasi otomatik saya deklarasikan variabel berukuran 8 bit atau 1 byte lalu diisi nilai 10 desimal. Kode assembler 1 baris seperti ini. Lalu dalam alokasi dinamik ini menggunakan pointer sehingga membutuhkan 2 baris kode assembler. Tentu saja alokasi otomatik di stack mengakses variabel lebih cepat dibandingkan alokasi dinamik di heap. Ini adalah perbandingan beberapa aspek antara alokasi memori otomatik dengan alokasi memori dinamik. Alokasi otomatik menggunakan area stack, sedangkan alokasi dinamik menggunakan area heap. Dalam alokasi otomatik, area memori secara otomatis dialokasikan ketika memasuki function scope, sedangkan dalam alokasi dinamik, programmer harus membuat kode untuk mengalokasikan area memori di sembarang tempat di dalam function. Dalam alokasi otomatik, area memori didealokasikan secara otomatis ketika keluar dari function scope yang sama tempat area memori itu dialokasikan. Sedangkan dalam alokasi dinamik, programmer membuat kode untuk mendealokasikan area memori di sembarang tempat dalam function. Lalu tentang waktu mengakses variabel, dalam alokasi otomatik lebih cepat, 1 baris kode assembly, sedangkan dalam alokasi dinamik menggunakan pointer lebih lambat, menggunakan 2 baris kode assembler. Tentang limit, alokasi otomatik dibatasi maksimum stack size. Misalnya dalam komputer saya adalah 8 MB, sedangkan alokasi dinamik menyediakan ruang lebih besar, dibatasi kapasitas RAM dan partisi swap dalam disk yang tersedia. Lalu masa hidup variabel dalam alokasi otomatik, variabel hanya valid di dalam function scope atau di dalam block scope di dalamnya. Sedangkan dalam alokasi dinamik bersifat global, artinya bisa saja alokasi memori
dibuat di dalam sebuah function dan diakses di dalam function lain, atau bahkan dialokasikan di dalam satu file source code lalu diakses di dalam source code lain dalam satu project dan di free dalam source code lain dalam project yang sama. Demikian penjelasan tentang alokasi memori otomatik dan dinamik. Sekitar tahun 90-an dalam kesempatan berjumpa dengan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi kala itu, Bapak Susilo Sudarman, dalam kegelisahan beliau berujar, permasalahan kita adalah tidak suka detail. Maka saya coba tampilkan materi sedetail mungkin. Terus belajar agar tidak menyesali waktu terbuang.